Teks cerita sejarah. Apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Tolong jelaskan Saudara Hernando Febrian. Oke, saya akan menjelaskan apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ialah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya suatu yang mempunyai nilai sejarah. Teks cerita sejarah menceritakan peristiwa yang pernah terjadi yang diceritakan dengan imajinasi penulis meski tetap bersumber pada sejarah. Teks cerita sejarah memiliki ciri-ciri tertentu. Ada beberapa ciri-ciri dari teks cerita sejarah, yaitu yang pertama, teks cerita sejarah disajikan secara kronologis. Yang kedua, teks cerita sejarah sering menggunakan konjungsi temporal. Ketiga, struktur teks cerita sejarah, orientasi urutan peristiwa dan area orientasi. Yang terakhir, yang keempat, yaitu isi teks cerita sejarah berupa fakta. Selanjutnya yaitu adalah struktur teks cerita sejarah. Bisa bantu jelaskan Saudara Abdi Nabil apa itu struktur teks cerita sejarah? Baik, saya akan menjelaskan struktur teks sejarah. Struktur teks sejarah dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Yang kedua, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rekaman peristiwa sejarah yang terjadi, umumnya disampaikan dalam urutan kronologis. Yang terakhir, reorientasi. Bagian reorientasi berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa atau kejadian sejarah yang diceritakan. Reorientasi boleh ada dan boleh tidak ada. Selanjutnya, jenis-jenis teks cerita sejarah. Jenis-jenis teks cerita sejarah dibagi menjadi 2, yaitu teks cerita sejarah fiksi dan teks cerita sejarah non-fiksi. Yang termasuk teks cerita sejarah fiksi yaitu yang pertama, novel. Karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, umumnya dalam bentuk cerita. Yang kedua, cerpen. Cerita pendek berupa prosa naratif fiktif. Yang ketiga, legenda. Cerita atau prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang keempat, roman. Jenis karya sastra berbentuk prosa yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Selanjutnya, yang termasuk teks cerita sejarah non-fiksi yaitu 1. Biografi. Keterangan kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. 2. Autobiografi. Kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga, cerita perjalanan. Teks yang menceritakan tentang perjalanan. Dan yang keempat, catatan sejarah. Teks yang menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang sesuatu mempunyai nilai sejarah. Selanjutnya, unsur-unsur teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah memiliki 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita sejarah. Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Terus, yang kedua, unsur ekstrinsik adalah unsur yang berada di luar karya fiksi yang mempengaruhi lahirnya karya, namun tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi itu sendiri. Selanjutnya, tolong jelaskan Saudara Hernando kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Baik, kaidah kebahasaan dari teks sejarah yang pertama ialah adalah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis temporal. Sejak saat itu, contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Selanjutnya itu banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu tindakan atau bisa disebut kata kerja material. Lalu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung
sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Contohnya yaitu mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Lalu, banyak menggunakan kata kerja yang dinyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, atau yang biasa kita sebut kata kerja mental. Lalu, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Berikutnya yaitu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Lalu ada penggunaan makna kias dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ialah ungkapan. Selain menggunakan bahasa dengan kaidah kebahasaan seperti diuraikan seperti tadi, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna hias. Kata atau frasa bermakna hias ini digunakan penulis untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membacanya serta memperindah cerita. Yang kedua adalah peribahasa. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat latar waktu, peran tempat, kejadian cerita. Yang terakhir kita akan membahas perbedaan cerita sejarah dengan teks sejarah. Teks sejarah dituntut untuk menyajikan hal-hal faktual yang benar-benar ada dan pernah terjadi. Sedangkan cerita sejarah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Selanjutnya, teks sejarah wajib untuk menyampaikan sesuatu sebagaimana adanya, sesuai dengan realita, tidak boleh direka-reka atau ditambah-tambahkan. Sedangkan cerita sejarah, penulis bebas sepenuhnya dalam menetapkan sesuai dengan imajinasinya apa, kapan, siapa, dan mananya. Namun tetap mengenai ketertarikan situasi atau tokoh sejarah. Selanjutnya, teks sejarah, hubungan antara fakta satu dengan yang lainnya perlu direkonstruksi. Setidaknya melibatkan fotografis atau kronologinya. Sedangkan cerita sejarah, imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Terakhir, teks sejarawan harus bisa membuktikan bahwa yang dibawakan pada masa kini dapat dilacak eksistensinya di masa lalu. Sejarawan terikat pada fakta mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Sedangkan cerita sejarah tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi mengenai apa, siapa, kapan, dan di mana. Tidak butuh bukti atau saksi seperti teks sejarah. Terima kasih Saudara Hernando telah membantu menjelaskan tentang materi teks cerita sejarah pada hari ini. Sepertinya cukup sampai sini saja materi yang kami sampaikan. Kami berdua selaku host Beserang izin undur diri.